Kalasan itu menggambarkan semesta di dalam pikiran orang-orang Buddhis di Jawa kuno. Kalau teman-teman lihat candi ya, kemudian belajar di arkeologi, sudah diajarkan, ada mahasiswa arkeologi nggak di sini? Loh, nggak ada. Kalau teman-teman belajar tentang arkeologi, itu pasti kan diajarkan bahwa candi itu mewakili Gunung Mahameru, menggambarkan Gunung Mahameru di dalam Hinduisme. Dan itu terdiri dari 3 tingkat. Tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas. Tingkat mala, tingkat suci gitu ya. Tingkat para dewa. Kan seperti itu. Terus dikatakan bahwa Borobudur itu juga terdiri dari 3 tingkat. Apa? Masih ingat? Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Sumbernya dari mana? Pertanyaannya kan itu. Saya selalu tanya sumbernya dari mana, kan gitu. Tetapi itu analisis dari sejarawan dan arkeolog untuk mempermudah kita memetakan candi. Sehingga kalau datang melihat candi nggak bingung, langsung dipecah menjadi 3. Langsung kemudian diberikan penjelasannya. Sehingga gampang. Tetapi untuk candi Kalasan itu agak beda, Bapak Ibu. Agak beda. Kenapa? Saya langsung bertanya-tanya. Ini mewakili semesta Buddhis. Sehingga untuk bisa mencari tahu semesta Buddhis itu gimana, saya harus tanya langsung pada orang Jawa kuno. Saya nggak tanya pada sejarawan, saya nggak tanya pada arkeolog zaman modern yang hidupnya sejaman dengan kita. Saya langsung tanya pada orang Jawa kuno. Melalui apa? Melalui kitab Sang Hyang Kamayanikan yang ditulis kurang lebih abad 10 di zaman Kusuma. Bukaan. Tetapi itu karya Buddhis tertua di Jawa. Nah, di dalam kitab Sang Hyang Kamayanikan itu ada seperti ini. Semesta Buddhis. Jadi candi yang atas ini mewakili Batara Hyang Buddha dan emanasinya. Kemudian yang tengah itu mewakili swarga. Yang di sini kaki candi ini mewakili Martyapada, dan yang paling bawah itu Pakala. Ini dijelaskan di dalam, walaupun tidak berkait dengan candi Kalasan, tapi semesta ini dijelaskan dalam kitab Sang Hyang Kamayanikan. Ketika saya terapkan dengan candi Kalasan, nyambung. Sang Hyang Buddha dan Batara Hyang Buddha dan emanasinya ini apa? Ini Hyang Buddha. Jadi dari kekosongan kemudian muncul Hyang Batara Buddha sebagai rupa. Dari kekosongan ada konsep tentang Buddha dan kebenaran di sana. Kemudian orang-orang mengharap bahwa Buddha ini memiliki rupa. Akhirnya muncul yang namanya Sakyamuni. Sakyamuni beremanasi menjadi 2, kiri dan kanan. Vajrapani kan pakai suara. Tadi Vajrapani kemudian beremanasi menjadi 2. Yang sana juga beremanasi menjadi 2. Sakyamuni beremanasi menjadi Vairocana. Ada 5 di bawah. Yang atas disebut Trirana, yang bawah disebut 5 Tathagata, Panca Tathagata. Itu semuanya dari Buddha. Wujud dari Buddha. Kemudian swarga, kemudian Martyapada, kemudian Patala. Patala ini dunia paling bawah. Isinya naga menurut Sang Hyang Kamayanikan. Kalau teman-teman datang ke candi ini, di bawah sini ada apa? Makara. Makara itu simbol hewan atau hewan mitologis yang mengisi dunia bawah. Yang tengah ini, Martyapada ini alam manusia. Makanya kalau teman-teman berdiri di sini, berdiri di kaki ini, tinggimu nggak akan bisa melebihi tingginya dunia ini, tingginya batas ini. Karena kamu masih hidup, kamu nggak akan bisa melampaui pengetahuanmu, melampaui dunia. Nah, ini sangat indah sekali kakinya, beda dengan candi-candi lain. Saya melihat itu kagum. Yang masih bagus ya masih utuh, ada sisi yang masih utuh, itu bagus sekali. Tetapi sebagus-bagusnya kaki candi ini masih lebih bagus yang tengah. Nanti kita bahas. Oke, yang ini alam manusia, yang alam swarga, coba Mas next. Nah ini dia baru namanya mahakaryanya Candi Kalasan, itu terletak di sini. Mahakaryanya. Ini salah satu istana nih. Saya ambil dari mana tahu nggak? Yang sudah ke sana. Ini cuma tirti muka dari sebuah relung. Cuma tirti muka saya cropping. Jadi itu kecil sebenarnya. Saya cropping untuk saya tunjukkan ini loh istana surga. Dari surga ini adalah istana di surga, dan di badan Candi Kalasan itu banyak sekali istana. Satu istana saja itu sudah ada penghiasan begini rumit, detail banget. Kalau teman-teman itu ada UTN permata, terus kiri kanan ada Makara, mulutnya mengeluarkan permata. Di sini ada para dewa dewi, ada yang pegang trompet, ada yang pegang sitar, ada yang pegang umbul-umbul kebesaran, macam-macam. Dengan segala perilaku para dewa dewi. Itu semuanya sangat indah, ukir-ukirannya yang ada di situ detail banget.
Padahal ini cuma sebagian kecil. Dan warga ini menurut Sang Hyang Kamayani kan ini yang menunjukkan dipimpin oleh Dewa Iswara, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Yang dalam pengertian kita kalau sekolah itu Hindu. Dewa Trimurti, Dewa tertinggi Hindu itu kan Siwa, Brahma, Wisnu. Tetapi di dalam kalau kita tanya orang Jawa kuno yang Buddhis, enggak. Itu masih ciptaan dari Sang Hyang Buddha untuk mengatur alam triloka. Mereka sengaja diletakkan di surga. Oke. Terus kemudian diperindah oleh Vajralepa. Bapak Ibu tahu Vajralepa enggak? Itu pelapis candi. Warnanya putih. Itu candi itu kalau dilapis itu. Jadi kalau hari ini Anda datang ke candi kan abu-abu tuh lihatnya. Karena Vajralepanya mengelupas. Kalau zaman dulu itu dilapisi Vajralepa, kena sinar bulan, wah indah sekali, putih keperakan. Malah teman saya yang dari Bali, Sudilanus itu mengatakan bahwa Vajralepa itu ada warnanya. Jadi candi itu nggak abu-abu, ada warna-warninya. Walaupun ini baru analisis ya, nggak terbukti. Tetapi bahwa candi dilapisi Vajralepa ada desainnya. Ya, warnanya putih. Betul ya? Warnanya putih-putih kayak gini. Oke, next. Sekarang atapnya. Dari tadi sudah bahwa Patala, Martyapada, Swarga di tengah. Sekarang kita ke puncaknya. Atapnya Candi Kalasan itu menarik sekali. Yang paling puncak itu ada satu stupa gede. Ingat Borobudur nggak? Satu stupa gede. Terus di bawahnya itu ada 2 tingkat. Jadi dia itu 3 tingkat. Isinya apa? Para dhyani Buddha. Dikawal oleh para bodhisatwa dan 16 stupa. Jadi ini. Perhatikan ini adalah dhyani Buddha. Ada orang kecil bersila. Ini para dhyani Buddha. Kemudian di atas tiap dhyani Buddha, relung dhyani Buddha ini ada stupanya. Ingat Borobudur nggak ada yang bertapa di dalam stupa. Mirip, cuma bedanya stupanya agak diangkat ke atas. Ini kalau stupanya dibelekkan ke sini, ya plek dengan Borobudur. Terus yang namanya Bodhisattva itu berdiri, nggak kelihatan dari sini. Saya nggak berhasil foto. Karena itu harus pakai shoot jarak jauh kan. Itu berdiri biasanya di Bangga, Terbangga ya. Ini seperti miniatur Borobudur. Saya jadi menduga-duga apa dulu itu konsep Borobudur berasal dari sini. Karena mengingat Borobudur kan dibangun kemudian, lebih tua kan Candi Kalasan. Tetapi kalau kita melihat ini sudah menggambarkan tentang yang aku jelaskan tadi. Sang Hyang Adi Buddha beremanasi menjadi Triratna dan Pancatathagata, terjemahkan dalam atap ini. Oke, next mas. Nah ini sejarah Candi Kalasan. Ngomong dikit aja ya. Kira-kira seperti ini loh bentuknya kira-kira. Ya ini kan ilustrasi. Jadi bukan satu candi tunggal, tetapi ada stupa-stupanya dan itu mengelilingi. Kalau dilihat zaman dulu kira-kira seperti ini. Sejarahnya itu didasarkan pada prasasti Kalasan dari tahun 778 Masehi, berarti abad 8, termasuk candi tertua sebelum Borobudur. Terus dibangun pada masa pemerintahan Maharaja Rakai Panangkaran atas permintaan Raja Sailendra. Nah di sini jadi persoalan. Kok ada Panangkaran, ada Raja Sailendra? Berarti dulu ada berapa wangsa? Ada 1 atau 2? Ada yang ngomong ada Sanjaya versus Sailendra. Ada yang mengatakan enggak, cuma 1. Apa kata Asisi? Tonton video kami.